Dari saya sih mungkin ya ini di sini sekaligus minta maaf ya ke bendahara, jadi tersangkut sangat jauh gitu ya Bu Kopi ya. Memang saya sadari sejak saya jadi ketua dan beberapa hari kemudian saya langsung berangkat ke NTT untuk menyelesaikan polemik donasi. Di saat-saat itulah gitu kan bendahara yang mensupport kegiatan saya itu konflik gitu kan ya, konflik dengan Ibu NP ini. Kenapa? Karena memang dalam proses kegiatan kita di NTT itu memang betul ada terjadi penahanan uang gitu ya Bu ya, yang memang itu real, itu fakta gitu kan. Dan hal tersebut bukan kita ngarang-ngarang, enggak, kita memang lurus aja karena pada saat itu mungkin saya bisa jadi ketua yayasan itu bukan secara ujuk-ujuk tiba-tiba, itu semua diatur oleh yang bersangkutan gitu kan. Dan nggak mungkin serta-merta juga Ibu Bendahara mengirimkan sejumlah uang besar untuk kita ke NTT itu tanpa sepengetahuan beliau gitu kan. Dan semuanya atas perintah Ibu NP tersebut, dan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya justru malah dimaki-maki kan, seperti itu. Oh gitu. Itu yang menjadi pada saat pokoknya poin itu sudah dikerjakan dengan baik, namun responnya tidak baik. Justru cenderung menyalahkan dan cenderung menjadikan ini jadi yang saya baru tahu tadi ya, ternyata ada ancaman segala macam. Itu kan ya kurang baik lah gitu ya, bahwa yang dilakukan Ibu Bendahara itu sesuai dengan porsinya gitu kan. Menurut Pak Giri seperti itu? Menurut saya seperti itu, karena apa-apa yang memang sudah dilakukan termasuk SOP yayasan itu juga sudah saya komunikasikan sebelum berangkat ya Bu ya, bagaimana sih mekanismenya gitu kan. Dan terbukti saat di audit itu juga pola yayasan 1 tahun ke belakang bahkan sejak berdiri itu polanya seperti itu, duit dari rekening yayasan ke rekening bendahara, baru bendahara sebar. Gitu, itu jadi bukan satu hal yang baru memang. Sudah lama itu berarti ya? Sudah berjalan seperti itu gitu ya Bu ya. Dan ketika itu kenapa pada hari itu bendahara melakukan seperti itu dijadikan masalah gitu. Nah itu yang jadi poin. Dan yang kedua gini kan kita juga bisa lihat di podcast Curbang Ibu NP sudah menyatakan setuju gitu kan, semua publik sudah bisa melihatnya. Bahkan sebelum podcast kita ada beberapa kali meeting yang memang dihadiri oleh saya pada saat itu perwakilan yayasan, Ibu NP maupun kuasa hukumnya, ada Bang Densu dan istrinya, ada Bang Pablo, Pak Dodi ya kan sebagai PH donatur. Di situ semua kita sudah sepakat untuk mengikuti kemauan Ibu NP untuk menyalurkan polemik donasi ini ke NTT gitu, karena memang dari beliau sendiri yang memang tidak mau uang itu maaf ini bahasa beliau ya, saya quote and quote ya, tidak mau 1 sen pun uang itu diberikan ke si duta gitu. Dan yang akhirnya kita ya sudah, semuanya apa, bahkan waktu itu Bang Densu sudah menawarkan, ini ada tawaran dari FA, beliau mau kalau uang ini dibagi 2, 50-50, tapi kita sampaikan lagi ke BNP tidak mau, tetap mau uang itu ke NTT. Akhirnya kita meeting segala macam, semua kita pikirin, oke, kalau ke NTT seperti apa kondisinya. Bahkan di situ juga ada satu persoalan yang saya ingat ya, kita tuh belum jadi berangkat gitu kan. Kenapa? Karena ada pembahasan kalau nanti Agus ingin berobat, siapa yang mau bayar? Dan akhirnya di situ Bang Densu ambil inisiatif, sudahlah kalau memang misalkan Agus mau berobat, Bang Densu yang cover. Sejak saat itulah kita langsung bergulir, ganti ketua langsung berjalan. Dan ketika kita di NTT kita dipermasalahkan, disitulah kita bingung. Dan disitulah semua awal masalahnya kan. Dari situlah saya mulai dituduh-tuduh segala macam gitu. Untuk apa saya juga nggak tahu, maka dari itu ketika saya dituduh saya akan klarifikasi, akan saya buktikan gitu kan. Apapun yang dituduh akan saya buktikan bahwa itu tidak benar. Termasuk saya dituduh gelapkan 100 juta segala macam ya kan. Padahal saya juga udah bilang itu untuk payment, dan itu langsung gitu kan. Ada tuduhan itu. Ada gitu, dan kita ada bukti paymentnya gitu kan. Silakan aja kalau mau diuji, ya silakan aja, lempeng gitu. Yang kedua, bermunculan lagi tuduhan bahwa waktu mediasi sebelumnya di podcast Curbang
ada uang 35 juta ya. Nah, 35 juta. Ya memang betul, saya ngambil beberapa Bang Bensu sama Bung Dus sama Om Brian Praneda pada saat itu kita ambil. Itu setelah itu kita bawa ke Kokas, kita kasih tuh ke BNP, ada pacarnya di situ Mas Oscar, ada juga Om Brian, dia terima duitnya. Nah, terus sekarang dia bikin framing lagi, saya apalah segala macam uang 35 juta itu. Banyaklah hal-hal yang memang kecewa dong, karena gini, yang punya nama baik itu bukan cuma beliau, kita juga punya nama baik, betul. Ya kan, kita juga punya keluarga, dan yang paling penting kita juga punya masa depan. Apa yang mau kita lakukan ke depan kalau kita di framing sedemikian jahatnya seperti itu? Maka dari itu kita buktikan, kita uji sekalian. Dan ini pun juga yang saya mau coba sekalian bilang juga ini ya, proses audit ya. Dalam proses audit juga gini. Yang menariknya kita dalam proses itu sepanjang tahun 2024 itu kan Bu NP sering bilang kalau beliau yang menghidupi yayasan dengan uang. Iya, yang ngomong gitu ya. Ya, kalau kita lihat data itu ada sebesar 549 juta uang donasi yang masuk. Wow. Yes, Lalu. gitu. Nah, di situ yang saya kejar bendahara. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Ternyata uang itu banyak. Di luar uang 1,3 M itu. Oh, masih ada lagi. Iya, jadi total ada 1,8 perputaran di situ. Ya kan, sepanjang tahun anggaran. Lalu pengeluarannya adalah sebesar hanya sekitar 200-an yang memang untuk donasi ya, Bu. Yang 140 belum bisa divalidasi. Iya. Kemudian ada yang 93 untuk pembelian kendaraan. Yang akhirnya ketika dasar kuat kita tadi ketika itu. ditanyakan oleh pihak auditor, lampirkan bukti kepemilikan kendaraan, kita tidak bisa melampirkan. Itu yang menjadi dugaan kuat kita. Ya, dan itu yang menjadi dasar saya untuk menguji, gitu kan, apakah itu satu tindak pidana atau bukan, gitu. Karena kalau saya diamkan, khawatir saya akan disangkakan untuk menutupi apa segala macam. Lebih baik dilaporkan. Lebih baik saya uji. Biar nanti diuji secara hukum gitu ya. Jadi memang, dan juga terkait surat dengan Mas Arbi gitu kan, Mas Arbi saya bilang saya juga lumayan kencang gitu tanyanya gitu ya. Awalnya karena ada miskom ya. Ya gitu, karena memang di situ kan surat dari badan pengawas kepada saya sebagai ketua. Di situ badan pengawas itu ada 3 orang. Ada Arbi Genandi, ada Dodo, ada Fajar. Ini 2 pihak saya tanyakan, satu ngambang, satu bilang tidak tahu. Bener ya, tapi ya jawabannya nih firm ya, bisa dipertanggungjawabkan ya, secara hukum juga ya. Bisa. Sedangkan tidak tanda tangan. Iya, sedangkan surat itu dikirimkan kepada saya oleh kuasa hukumnya BNP melalui PDF, Japri, dan di preskon, bukan media. Oh, itu. Gitu. Dasarnya Pak Arbi ini sampai melihat ada tanda tangan saya di situ. Saya nggak tanda tangan surat itu sama sekali. Ya, menurut pengakuannya seperti itu. Makanya saya bilang ya sudah, kalau memang tidak merasa, uji saja. Apa ya kan? Apa tindakannya gitu kan? Kalau tidak akan kita proses kan gitu. Lebih baik Anda yang proses kan. Betul. Biar kita uji dengan kita laporkan begitu.